Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ini yang akan menjadi dasar pembahasan kita. Efesus 5 ayat 15 dan 17, mari sama-sama kita baca. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih, judul firman Tuhan pada saat ini adalah hidup dalam perlindungan di masa sukar. 3 ayat yang baru saja kita baca akan menjadi dasar pembahasan kita pada hari ini. Saudara yang kekasih, kita melihat saat-saat ini di mana dunia sedang terjadi perlambatan ekonomi secara global, dan juga kita melihat ada gangguan rantai pada pemasok, ya, atau pasokan. Saudara, apa itu? Khususnya tentang bahan pangan, ya. Hal ini kita lihat, saudara yang kekasih, ditandai juga dengan global. Peningkatan, saudara, harga-harga barang, ya, terjadi inflasi, ya. Kita lihat di mana-mana, baik yang berada di Amerika, di Indonesia, di Australia, di Eropa, di belahan dunia mana aja. Terjadi inflasi. Harga-harga menjulang tinggi. Khususnya untuk bahan pangan ini, ya. Dan proyeksi pertumbuhan global ekonomi juga, saudara yang kekasih, hampir 1% penuh terjadi penurunan menjadi 3,2% karena ada dampak konflik Rusia Ukraina, ya. Itu terjadi dampak yang besar untuk perekonomian dunia. Itulah sebabnya terjadi pemangkasan, ya, proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2022 ini menjadi 3,2% dari 4,1. Nah, saudara yang kekasih, keadaan dunia yang sukar ini, bahkan dunia ini bukan tambah baik, tetapi akan menjadi tambah sukar. Dan puncaknya itu akan terjadi di dalam pemerintahan antikris nanti. Ada beberapa 2 ayat yang akan saya tampilkan di sini untuk membuktikan bahwa Alkitab sudah menceritakan tentang apa yang akan terjadi atau hari-hari ini menjelang pemerintahan, tadi saya katakan, pemerintahan antikris. Kita buka di Wahyu 6 ayat 6. Wahyu 6 ayat 6 ini berbicara tentang inflasi. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, ini berbicara tentang inflasi. Di mana 1 dinar itu, kalau kita berbicara dari Alkitab, atau kita melihat dari firman Tuhan, menceritakan 1 dinar itu adalah upah 1 hari. Bagi seorang pekerja atau kepala keluarga yang bekerja. Nah, upah 1 dinar ini, kalau upah 1 hari berarti bisa membiayai kehidupan 1 hari dari 1 keluarga. Makan, minum, pakainya bisa dipenuhi. Tetapi di Wahyu 6 ayat 6 ini berkata, secupak gandum sedinar. Secupak gandum, saudara.
sedinar. Ini berbicara tentang kenaikan harga pangan yang sangat tinggi. Secupak itu hanya kasih makan secupak gandum. Hanya kasih makan berapa orang nih kalau secupak seperti ini. Saudara yang kekasih. Tidak mungkin membiayai kehidupan satu keluarga dalam satu hari. Ini inflasi. Ini kenaikan harga yang menjulang. Dan 3 cupak jelai sedinar. Kalau 3 cupak jelai sedinar, saudara, belum beli rotinya. Ya, saudara yang kekasih. Ada banyak hal yang saat ini kita lihat bahwa firman Allah sedang digenapi. Dan kalau kita lihat di Wahyu 6 ayat 6 yang baru kita baca, itu adalah pembukaan meterai yang ketiga. Ya, saya dan Pastor Doni sudah berkhotbah tentang pembukaan meterai ini di khotbah akhir zaman. Saat ini saya tidak berkhotbah tentang akhir zaman, yang benar-benar ya pembukaan meterai 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, saudara. Saya tidak berkhotbah itu, tapi saya sedang berkhotbah. Kita sedang menuju kepada pembukaan meterai ini. Karena puncaknya, inflasi ini akan terjadi di pembukaan meterai yang ketiga ini. Nah, ini kita sedang menuju ke sana, saudara kekasih. Dan kita akan lihat apa yang akan terjadi juga, saudara kekasih. Terjadi inflasi, otomatis berhubungan dengan terjadi kelaparan. Kita lihat di Wahyu 6 ayat 8. Nah, Wahyu ini, di Wahyu 6 ayat 8 ini adalah pembukaan meterai keempat. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara garis bawahi kelaparan dan sampar. Saudara yang kekasih, kita lihat. Penyakit sampar itu juga berbicara tentang penyakit menular. Dan kita lihat virus COVID-19 ini terjadi penularan di seluruh dunia. Betul, saudara kekasih? Dan kita lihat, dikatakan terjadi kelaparan. Dikatakan, dan kepada mereka, atau kerajaan maut itu, diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh. Tadi yang baru kita baca. Membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Saudara yang kekasih. Kita sedang menuju kepada pembukaan meterai yang keempat. Saudara, puncaknya nanti pembukaan meterai yang keempat. Saudara, Jesus is coming back. Tuhan akan datang kembali. Katakan amin. Haleluya. Tetapi orang-orang percaya tidak perlu takut menjelang kedatangan Tuhan. Atau kita hidup di dalam masa yang sukar. Bumi yang sedang mengalami kesukaran. Kita tidak perlu takut. Karena kita tidak hidup berdasarkan aturan main dunia ini. Kita tidak hidup berdasarkan sistem dunia ini. Tapi kita hidup berdasarkan sistem kerajaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Apa kata firman Allah. Bukan apa kata dunia ini. Dunia boleh terjadi goncangan yang hebat. Saudara, tetapi anak-anak Tuhan. Saudara akan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Nah, ini yang harus kita pegang. Dan saudara yang kekasih, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa terus hidup di dalam masa kesukaran ini? Bahkan menuju pembukaan meterai-meterai itu. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita ada di dalam perlindungan di masa sukar ini? Kalau hari ini kita masih bisa makan dan kita masih bisa sandang pangan tercukupi, saudara yang kekasih, kita mengucap syukur, amin. Dan kita akan terpenuhi terus. Amin. Haleluya. Kita tidak akan tergoncangkan. Amin. Engkau harus percaya itu. Karena perlindungan kita bukan perlindungan dari dunia ini. Tapi perlindungan kita datangnya dari Allah. Pencipta langit dan bumi. Dan yang menciptakan kita. Katakan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji menyertai kita sampai pada kesudahan zaman.
Haleluya. Dan saudara yang kekasih, ada 3 hal yang akan kita bicarakan di sini. Untuk kita tetap berada di dalam perlindungan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus, saudara, kita perbuat? Ya, apa yang menjadi bagian kita, saudara? Di dalam masa sukar ini, sehingga kita tetap aman, terlindungi, dan terproteksi. Kita lihat, satu-satu saya akan bahas di Efesus 5 ayat 15. Tampilkan, tadi kita udah baca Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Seksama di sini berbicara bahwa kita harus benar-benar mawas diri atau memperhatikan cara hidup kita. Saudara yang kekasih, orang yang mawas atau memperhatikan itu sangat berhati-hati dalam bertindak. Saudara, mawas diri adalah orang yang fokus kepada tindakannya, perbuatannya. Sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri. Orang yang bisa memanage, ya, atau bisa mengatur kehidupannya dengan benar. Saudara yang kekasih, berbicara dengan seksama itu berbicara detail. Berbicara dari hal-hal yang sampai hal-hal yang sangat kecil. Saudara, kita tersandung itu bukan tersandung dengan batu yang besar, tetapi kita tersandung dengan batu yang kecil. Saudara, tersandung itu kadang-kadang kita nggak memperhatikan, sehingga ada things, ada barang, atau ada sesuatu, ada batu, kita tidak perhatikan. Sehingga kita tersandung. Dan orang yang tersandung, ada kalanya dia tersandung dan dia tidak sampai jatuh. Tapi ada orang juga tersandung bisa jatuh. Bahkan ada orang tersandung, jatuh, dan ada batu gede di situ, dan kepalanya kena benturan, dan orang itu bisa mati. Ya, hati-hati terhadap hal yang kecil. Saudara, di dalam kehidupan yang semakin sukar ini dan akan menuju kepada kesukaran, yang benar-benar akan terjadi kematian, dikatakan 1/4 dari penduduk dunia. Saudara yang kekasih, ini nggak main-main, saudara yang kekasih. Kalau firman Allah berkata demikian, Anda jangan mengartikan itu dengan bahasa manusia biasa. Enggak lah, itu kan cuma ini dan cuma perkataan saja, itu artinya cuma simbol dan segala macam. Saudara yang kekasih, kalau berbicara kematian, ini berbicara kematian. Dan memang saat ini yang terjadi kelaparan di dunia ini sudah jutaan jiwa, saudara yang kekasih. Dan dikatakan 1/4 dari penduduk dunia. Saudara yang kekasih, untuk itu mari. Firman Allah berkata di Efesus 5 ayat 15 ini, perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tahu orang bebal? Orang bebal itu adalah orang yang gak bisa dikasih tahu. Orang bebal ini, saudara, mengikuti keinginannya sendiri, mengikuti kemauannya sendiri, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti apa yang dia pikir baik, mengikuti kedagingannya. Tidak mengikuti aturan main firman Allah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Firman Allah diberikan kepada kita untuk memproteksi kita, untuk melindungi kita dari mara bahaya, dari masa sukar yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Untuk itu, saudara yang kekasih, jangan kita menjadi orang bebal, tetapi dikatakan di sini kita harus seperti orang arif. Orang arif ini berbicara adalah orang yang mau diajar, orang yang mau tinggal di dalam pengajaran. Saudara yang kekasih, orang arif juga berbicara adalah orang yang berpengetahuan. Saudara, tidak mungkin kita hidup di dalam pengetahuan yang benar kalau kita tidak berpengetahuan. Untuk itu kita perlu spend time, kita perlu spend waktu-waktu kita, ya. Artinya kita perlu ada di hadirat Tuhan. Kita perlu ada waktu bersama dengan Tuhan. Kita harus ada waktu belajar firman Allah. Kita ada waktu, saudara, untuk merenungkan firman Tuhan. Mempunyai waktu-waktu sembahyang, waktu-waktu doa. Kita harus punya keintiman dengan Allah. Nah, ini orang arif, saudara yang kekasih. Orang arif tahu
Mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan. Nanti kita akan bahas kehendak Allah di poin berikutnya, nanti poin nomor 3. Untuk itu, saudara yang kekasih, mari kita lihat di Amsal 11 ayat 19 berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Nah, ini masih poin nomor 1, memperhatikan cara hidup kita. Sudah dikatakan di sini, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Saudara, situasi ini menuju kepada kematian. Situasi yang terjadi sekarang. Kalau orang lapar tidak makan, bisa mati, saudara yang kekasih. Kalau terjadi inflasi dan orang tidak bisa membeli makanan, itu bisa mati. Makanya ini salah satu yang tadi dikatakan di kitab Wahyu, di Wahyu 6 ayat 8. Saudara yang kekasih, akan terjadi kelaparan. Saudara yang kekasih, kalau terjadi kelaparan, kejahatan juga naik, saudara. Ya, bisa baku bunuh orang. Saudara, ada berapa banyak orang baku bunuh karena uang. Saudara, dan uang ini adalah alat untuk membeli makanan. Saudara yang kekasih, kalau terjadi kelaparan, banyak hal yang akan terjadi. Saudara yang kekasih, terjadi inflasi juga banyak hal yang akan terjadi. Saudara yang kekasih, untuk itu, mari kita harus senantiasa hidup di dalam kebenaran yang sejati. Firman Allah berkata di Amsal, ini dia, kebenaran yang sejati menuju kepada hidup. Katakan amin. Kalau engkau mau hidup, kita harus tinggal di dalam kebenaran yang sejati ini. Kebenaran yang sejati berbicara bukan hanya kebenaran, tapi sejati. Akhirnya tidak bisa diganggu-gugat, tidak berubah dimakan keadaan dan situasi, tetap stable. Katakan amin. Tidak terganggu. Saudara, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kalau kita tidak mau terganggu kehidupan kita, kita ada di dalam perlindungannya. Sehingga dunia boleh bergejolak, tetapi kita tidak terganggu sama keadaan dan kehidupan. Karena dikatakan di ayat ini, dan siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Saudara, berbicara tentang kebenaran dan kejahatan. Tidak ada di tengah-tengah. Benar atau jahat. Benar adalah di dalam Kristus atau di dalam Tuhan, di dalam Allah. Kalau jahat adalah di luar Allah. Berbicara tentang dunia, berbicara tentang kerajaan kegelapan. Saudara tetap tinggal di dalam firman Allah. Yang berikutnya, tetap nomor 1, memperhatikan cara hidup. Kita lihat di 1 Tesalonika 5:21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Uji di sini, ujilah ini berbicara tentang orang-orang yang bisa menguji segala sesuatu adalah orang-orang yang sudah teruji di dalam firman Tuhan. Artinya, orang-orang yang sudah hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga dia bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Tetapi kalau kita tidak pernah hidup dalam firman Tuhan, atau kita hidup dalam firman Tuhan, masuk keluar, kita nggak bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Di sini dengan jelas berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara, tidak mungkin Anda bisa melihat yang baik kalau Anda tidak pernah hidup di dalam kebaikan atau kebenaran firman Allah. Untuk itu, mari. Masih ada waktu, saudara. Mari kita sama-sama hidup di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Sehingga sungguh-sungguh, saudara yang kekasih, kita boleh hidup dengan cara hidup yang benar. Sehingga dengan cara hidup yang benar ini, membuat kita terproteksi di masa kesukaran ini. Kita tahu mana yang baik. Karena kalau kita lihat, kelihatannya baik, belum tentu baik, saudara yang kekasih. Jangan sampai karena kita tidak hidup di dalam hal-hal yang baik atau hal-hal kebenaran, saudara, kita tidak bisa melihat mana yang baik, yang sesungguhnya baik, mana yang benar-benar tidak baik. Saudara, perhatikan cara hidup kita. Yang berikutnya, nomor 2. Mempergunakan waktu yang ada. Kita buka di Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang kekasih, waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Waktu bukan hanya berbicara tentang menit, jam, durasi, tetapi waktu juga berbicara tentang kesempatan. Untuk itu, mari saudara yang kekasih, kita dapat mempergunakan waktu yang ada. Kesempatan yang ada. Kesempatan yang ada kapan? Hari ini. Saudara, kita tidak bisa mengulang waktu. Kita tidak pernah bisa pergi ke hari kemarin kita.
atau tahun yang lalu, kita nggak bisa pergi bahkan 5 menit yang lalu. Yang kita bisa pergi kepada masa depan kita. Saudara yang kekasih, pergunakan waktu yang ada dengan baik dan benar. Dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi, kalau kita tidak mempergunakan waktu yang ada atau kesempatan yang ada, kita akan berhadapan dengan waktu-waktu yang jahat. Saudara, karena itu adalah akibat, ya, kalau kita tidak mempergunakan waktu dengan baik, waktu yang ada ini. Saudara yang kekasih, penting sekali. Waktu-waktu yang ada ini adalah waktu-waktu yang jahat. Bagi orang yang tidak mempergunakan waktu dengan benar. Tapi bagi orang-orang percaya yang mempunyai waktu-waktu ini diisi dengan kebenaran, Anda akan berhadapan bukan dengan hari-hari yang jahat, tetapi Anda akan berhadapan dengan hari-hari yang baik. The great days of the Lord. Amen. Hari-hari yang besar di dalam Tuhan. Katakan amen. Haleluya. Ya, saudara yang kekasih, kita lihat di Mazmur 90 ayat 12 apa yang dia katakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana ini atau hati yang bijaksana ini, saudara, atau sikap hati yang bijaksana, itu ditandai dengan kesadaran penuh dari anak-anak Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah perlindungannya. Dalam konteks ini, saudara kekasih, sekali lagi, dalam konteks hidup dalam perlindungan di masa sukar ini, orang-orang yang mempunyai hati yang bijaksana adalah sikap hatinya, saudara, adalah sikap hati yang menjadikan Tuhan satu-satunya perlindungannya. Tuhan satu-satunya Allah yang dia akui sanggup menyelamatkan dia, sanggup memprotek dia, sanggup mengadakan keperluannya dia di hari-hari yang sukar ini. Sanggup memberi kita, menyuplai makan, minum, pakai kita. Sanggup, saudara, mengadakan yang tidak ada menjadi ada di dalam kehidupan kita. Sanggup menyembuhkan kita, sanggup mengadakan apa saja atas kebutuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Karena kalau kita berbicara kelaparan, kita berbicara inflasi ini, saudara, banyak yang akan terjadi. Tadi saya katakan akan ada terjadi, ya, kejahatan yang meningkat, juga terjadi sakit penyakit, saudara. Kalau orang kekurangan gizi, kita lihat dulu di Afrika, saudara, orang-orang yang kekurangan gizi itu mudah penyakit masuk, saudara kekasih. Jadi banyak hal bisa terjadi, tapi kita percaya ada Allah kita, Allah yang bisa melakukan segala perkara buat kita. Katakan amin. Haleluya. Kita akan lihat yang berikutnya, saudara yang kekasih. Tetap kita masih di dalam poin ini. Poin nomor 2 ini. Kita buka di Yohanes 9 ayat 4. Dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara yang kekasih, firman Allah di Yohanes 9 ayat 4 ini berbicara tentang menyadarkan kita bahwa di dunia ini kita hanya sementara. Kita nggak hidup selama-lamanya di dunia ini. Menyadarkan kita bahwa di dunia ini kita ada untuk bekerja bagi Tuhan. Saudara harus sadar bahwa kita ada di sini untuk pekerjaan Allah. Kita ada di dunia ini bukan untuk nongkrong-nongkrong, ya, bukan untuk santai. Tiada waktu untuk santai, saudara. Di dunia ini bukan kita hanya hidup, kita dilahirkan, dan kita pergi ke sekolah pada waktu umur bersekolah, dan setelah tamat sekolah, kita pergi bekerja. Setelah bekerja,
kita cari pasangan, dan setelah punya pasangan, kita punya keluarga, dan kita punya anak, dan kita punya cucu, setelah itu kita mati. Saudara yang kekasih, tidak hanya demikian, saudara. Tetapi kehidupan kita ada di dunia ini. Kalau kita ada di dunia ini, adalah kita bekerja untuk Tuhan. Itulah sebabnya firman Allah berkata, tadi barusan kita baca, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Aku di sini adalah Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, bahwa kita semua orang percaya harus melakukan pekerjaan Allah. Tidak ada yang bilang saya tidak mau. Karena kita ada di sini, saudara, untuk menggenapi apa yang menjadi perintah Allah bagi kita. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita mengerti kita ada di dunia ini dengan tujuan Allah, kita akan hidup sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada ini secara benar. Dan kita tahu, kalau kita ada di dalam tujuan Allah, pasti Allah akan melindungi kita dari mara bahaya, dari kesukaran besar yang terjadi. Katakan amin. Saudara, kalau engkau diutus oleh perusahaanmu untuk melakukan pekerjaan di daerah yang lain atau di tempat yang lain, Anda tidak perlu berpikir tempat tinggalnya, makan, minum, pakainya, karena Allah akan melindungi kita, akan memelihara kita, saudara yang kekasih. Nah, begitu juga kalau perusahaan Anda menyuruh Anda pergi bekerja di sana, tidak perlu takut. Saudara, ini Bapak Raymond, ya, di kebaktian pertama dia masih ada di Kudus, kebaktian kedua dia udah ada di Jakarta. Dia pergi beberapa hari di Kudus. Dia adalah seorang fotografer untuk foto di Jarum, saudara yang kekasih. Dia berada di sana. Dan dia nggak usah mikirin. Dia mau makan apa di sana, tidurnya bagaimana. Jarum menyediakan fasilitas buat dia. Ya, karena Jarum yang meminta dia untuk menjadi fotografer untuk Jarum. Saudara yang kekasih, dia nggak perlu bawa, mau bawa bekal dulu nih dari rumah nih. Naik apa ya saya ya? Duit nih nggak punya nih, mau pergi. Enggak, saudara. Tapi dia di-provide. Dia dipenuhi keperluannya dia. Amin. Saudara, sejauh kita ada di dalam pekerjaan Allah, saya percaya kita akan terlindungi di masa sukar ini. Ada perlindungan Allah, ada pemenuhan keperluan kita. Amin. Untuk itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Sejauh kita ada di dalam pekerjaan Allah, sejauh kita ada di dalam pelayanan Allah. Apa pekerjaan Allah yang dimaksud sini? Kita, setiap orang percaya, saudara, kita harus masuk di dalam pelayanan. Tidak bisa tidak. Kita nggak bisa bilang, oh saya nggak usah melayani. Saya hidup aja seperti ini. Saya nggak perlu. Saya jadi ibu rumah tangga aja. Saya jadi bapak yang bekerja aja. Saudara, kita harus melayani. Kita harus menjadikan segala bangsa ini murid Tuhan. Firman Allah berkata, pergi jadikan segala bangsa muridku. Saudara, untuk itu jangan santai kehidupan kita. Dan fokus kepada jiwa-jiwa, saudara. Mungkin di keluargamu ada yang belum diselamatkan. Berdoa buat mereka. Berkatakan kepada mereka tentang keselamatan. Mungkin teman-temanmu, keluarga besarmu, siapapun, tetanggamu, siapapun itu. Mari saudara kekasih, kita mulai bergerak dengan kuasa dan otoritas Allah. Katakan amin. Saudara yang kekasih, kita mulai menjadi perpanjangan tangan Allah. Saudara jangan diam-diam, saudara kekasih, karena kita di sini untuk melakukan pekerjaan Allah. Dikatakan selama hari masih siang, karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini perkataan Tuhan Yesus. Saudara, mari. Karena akan ada tiba waktunya, Anda mau melayani Tuhan, udah tertutup pintunya, udah nggak bisa. Tidak diperlukan lagi waktu sudah malam. Katakan amin. Jadi kalau hari ini Anda ada di dalam pelayanan, Anda mengucap syukur. Dan yang belum ambil pelayanan, ambil pelayanan. Saudara, mari sama-sama saudara kekasih. Di dalam gereja Tuhan tidak ada yang menjadi penonton. Di dalam gereja Tuhan semua harus jadi pemain. Katakan amin. Haleluya. Saudara, mari kita melayani Tuhan selama hari masih ada. Saudara yang kekasih. Saudara, ada banyak waktu yang kita habiskan, saudara, kepada hal-hal yang tidak berguna. Saudara yang kekasih, Tuhan mau supaya Dia mau melindungi kita dari hari-hari, yaitu masa-masa sukar ini. Saya percaya engkau yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu kalau engkau bekerja.
Berkat Tuhan tersedia di dalam pekerjaan. Kalau engkau bekerja. Tapi kalau engkau tidak bekerja, engkau tidak akan melihat berkat Allah tersedia. Engkau tidak bisa jadi seorang pemalas tidur-tidur saja. Dan engkau berkata, oh berkat Tuhan, Tuhan akan datang di tempat tidur yang saat ini aku lagi tidur. Akan dikirim emas perak dari langit. Anda tunggu sampai Anda mati juga nggak akan datang dari langit. Tetapi Tuhan memberkati lewat pekerjaanmu. Dikatakan apa? Apapun yang kau lakukan menjadi berhasil, bahkan beruntung. Kalau kita melakukan pekerjaan itu, Anda pasti berhasil. Dan ada beruntung, ada bonus dari Tuhan. Tetapi pada waktu kita bergerak, ingat Pak Saudari berkata, dia berkhotbah bahwa Tuhan tidak sit dengan sitters, tapi dia move with movers. Dia bergerak dengan orang yang mau bergerak. Katakan amin. Saudara yang kekasih, kalau Anda tidak bekerja bagi Tuhan, bagaimana mungkin Anda mengharapkan hal-hal yang lain yang lebih banyak daripada itu? Saudara yang kekasih, jadilah pelayan Tuhan. Jadilah orang-orang yang melayani Tuhan semasa hidupmu. Saudara, kan tiba waktunya. Anda mau melayani pun nggak bisa. Ada banyak orang udah di akhir hidupnya dia. Dia bilang, Tuhan kalau Engkau sembuhkan aku mau melayani Tuhan. Saudara udah nggak bisa, waktunya udah selesai. Ya. Kenapa? Bilang, Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan aku. Kalau Kau sembuhkan aku akan menjadi Allahmu. Saudara, pada waktu udah mulai bangkrut, kehidupannya, tidak punya apa-apa lagi. Baru bilang, Tuhan, kalau, aku akan melayani. Ada satu cerita, saudara. Ini di Korea Selatan. Saudara tahu, seorang hamba Tuhan yang bukan cukup terkenal, sangat terkenal karena memiliki gereja terbesar di dunia. Tapi dia sudah meninggal ya, Paul Yong Gi Cho. Saudara yang berkat, kekasih. Oh sorry, bukan Paul Yong Gi Cho, bukan. Ini bukan dia yang berbicara. Ada salah satu hamba Tuhan, tapi saya lupa namanya. Saya tuh kalau bicara Korea Selatan, yang dipikirkan saya Paul Yong Gi Cho karena dia memegang umat terbesar. Saudara, seorang hamba Tuhan ini, dia berkata demikian. Satu hari dia datang kepada jemaatnya dia. Jemaatnya ini adalah bisnismen yang sangat sukses di Korea Selatan. Dan dia mengundang untuk orang ini datang ke kelompok sel. Karena saudara yang kekasih di gereja sel di Korea Selatan ini sangat-sangat bukan asing gitu loh. Kelompok sel itu adalah model gereja di Korea Selatan. Bahkan dari gereja-gereja di Indonesia pada waktu gereja sel pertama di Indonesia, saudara kekasih, kiblatnya kita itu lihat di Korea Selatan, ya seperti itu. Dan saudara yang kekasih, kayak di kita nih gereja sel juga, jadi ada gereja celebration di hari Minggu dan ada gereja sel di kelompok-kelompok sel. Untuk itu Anda yang belum ikut kelompok sel, silakan mengambil bagian ya, pergi ke website ICC dan cari waktu dan sel yang tepat buat Anda. Saudara yang kekasih, dia datang kepada seorang yang ini dia nih, seorang yang bisnismen yang sukses, dan dia mengajak untuk ikut di sel, untuk ikut melayani Tuhan. Dan orang ini bilang, waduh saya sangat busy sekali, saya sangat sibuk sekali karena usaha saya terlalu banyak. Dia bilang seperti itu ya. Dia mensupport gereja, saudara. Dia support gereja, tentunya dia support dengan apa yang dia punya, kekayaannya. Kan Tuhan juga bilang muliakan Tuhan dengan hartamu. Dia support. Tetapi apakah dengan Anda mensupport gereja, Anda kasih uang, dan Anda tidak perlu melayani Tuhan, dan Anda menganggap dirimu udah oke? Saudara, semua itu kita harus mensupport pekerjaan Tuhan, dan kita juga harus melakukan pekerjaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Dan saudara diajak dia. Tetapi dia selalu menolak. Ya sudah. Suatu hari, saudara kekasih, tiba-tiba pendeta ini surprise, karena dia yang menghubungi pendetanya, dia yang menelpon pendetanya. Ternyata, saudara, pendetanya kaget, wow, dia udah mau nih melayani. Seperti itu, dia udah mau nih. Dan pendetanya senang. Waktu angkat telepon, halo, dia bilang ini. Oh iya, betul saudara, dia mau melayani. Waduh, pendetanya senang banget. Waduh, doaku terjawab. Tapi dia bilang, Pak Pendeta, dan saya juga mau minta didoakan. Kenapa? Ternyata saya pemeriksaan rutin tiap tahun. Ternyata waktu diperiksa, saya mengalami kanker. Dia dapat kanker, saudara. Dan dia bilang, saya terlalu sibuk. Saudara yang kekasih, pergunakan waktu yang ada, katakan amin. Haleluya. Jangan menunda-nunda.
Kalau kau dipanggil untuk masuk di dalam pelayanan, dan setiap hari panggilan itu ada di dalam kehidupanmu, engkau mau atau tidak, engkau yang putuskan. Saudara, pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana, dengan sungguh-sungguh. Dikatakan sekali lagi, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Too late, ya, sudah terlambat. Tetapi hari ini belum terlambat, ambil keputusan. Haleluya. Nomor 3, mengerti kehendak Allah. Kita lihat di Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara, orang bodoh ini adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Ya, kalaupun melakukan minim. Ya, kita lihat aja. Kok anak ini nggak naik kelas ya? Oh, karena dia bodoh. Saudara, kalau dia pinter, dia punya pengetahuan, pasti waktu ulangan, waktu ujian dia bisa jawab dengan benar dan pasti naik kelas. Betul? Seperti itu. Nah, orang bodoh, saudara yang kekasih, adalah orang yang tidak mau belajar. Orang yang tidak mau menyediakan waktu untuk punya pengetahuan. Saudara, saya percaya, kalau Tuhan tidak menginginkan orang bodoh, Tuhan menyediakan kepintaran buat semua orang yang mau. Katakan amin. Haleluya. Tapi orangnya mau atau tidak? Nah, di ayat ini berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Artinya apa, saudara kekasih? Kita harus mengerti kehendak Allah. Orang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Orang yang tidak berpengetahuan tentang kehendak Allah. Kalau dia tidak mengerti kehendak Allah, tidak berpengetahuan tentang kehendak Allah, bagaimana dia bisa hidup dalam kehendak Allah? Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar tentang firman Allah. Orang yang tidak mau spend waktunya dengan Tuhan. Orang yang tidak mau bersekutu dengan firman Allah. Orang yang mengabaikan kehidupannya dari firman Allah. Saudara yang kekasih, ada seseorang. Saya menasihati orang ini. Sudah dari beberapa bulan. Ya, jadi bulanan. Bahkan sudah tahun. Saya bilang, kamu jangan melakukan ini. Kamu, saya kasih tahu firman Allah, saudara kekasih. Kelihatannya dia sedang melakukan firman Allah. Kelihatannya, saudara. Tetapi saya tahu persis dia tidak melakukan firman Allah. Saya kasih tahu bahwa kamu ini tidak melakukannya di sini. Saya kasih tahu ini. Orang ini mendengarkan saya diam aja. Saudara, banyak orang yang dikasih tahu itu diam. Tapi diam itu bukan berarti dia mau melakukannya. Banyak orang yang bebal. Banyak orang bodoh. Dikasih tahu, diterangin sama gurunya. Iya. Padahal pikirannya nggak ada di situ. Saudara, ya, pikirannya tidak fokus kepada firman yang saya sampaikan kepada dia. Dan saya nggak give up. Pastor Doni udah bilang sama saya, udahlah. Kalau orang nggak mau, ya nggak usah dipaksa. Saya bilang, ya udah deh, kalau saya udah bilang ini nggak mau dengar. Saudara, tiba-tiba terjadi situasi. Ini bagi saya udah mengerikan. Tetapi kembali saya nasihatin dia. Sudah ingetin lagi. Kamu nih, udahlah. Nanti dia merasa dia terganggu. Aku bilang, tapi aku nggak bisa melihat dia di depan saya. Dikasih tahu lagi. Sampai satu keluarga dikasih tahu sekeluarga. Nggak mau dengar lagi. Saudara. Akhirnya dikasih tahu lagi. Nggak dengar lagi. Saudara tahu orang ini. Padahal dia melayani Tuhan. Pelayanannya mulai terganggu. Dan dia tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi. Dan singkat ceritanya, saudara kekasih. Kemarin, saya ketemu dengan orang ini. Saya sudah, kalau bahasanya, udah mengganggu mungkin kehidupan orang. Saudara, ya. Udah mengganggu, nggak perlu lagi saya omong-omongin. Tetapi saudara, Tuhan mempertemukan saya kembali. Nah, saya percaya setiap pertemuan yang Tuhan kasih waktu,
itu adalah opportunity buat orang itu. Katakan amin. Haleluya. Itu adalah kesempatan. Dan saudara, waktu saya kasih tahu tentang hal ini lagi, dia bilang begini, Pastor, boleh nggak tidak omongin yang ini lagi? Kenapa? Saya udah hancur hari ini. Saya hancur sehancur-hancurnya hari ini. Saudara, mengerikan sekali. Saya tidak perlu menceritakan kehancurannya seperti apa. Saudara, sangat mengerikan. Yang iblis bawa sama dia lebih daripada ekspektasi saya, lebih daripada yang saya duga. Saya pikir hanya segini, ternyata berlipat kali ganda. Iblis itu jahat. Saudara tetap hidup dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tuhan mau melindungi kita. Saudara yang kekasih, jangan jadi orang bodoh. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usaha di sini artinya apa? Kita harus available. Kita harus menyediakan kehidupan kita, waktu kita, pikiran kita, seluruh keberadaan eksistensi kehidupan kita untuk hidup di dalam kehendak Allah. Katakan amin. Haleluya. Ayat yang terakhir. Kita buka di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, di dalam topik ini, topik hidup dalam perlindungan di masa sukar, ayat ini berbicara dalam topik ini. Apa yang dibicarakan ayat ini? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berbicara tentang kita tidak bisa mencari perlindungan dari dunia ini. Kita tidak bisa menaruh pengharapan kita di luar Tuhan. Anda harus benar-benar fokus kehidupanmu kepada Allah, kepada perlindungannya, kepada pertolongannya, kepada firman-Nya, kepada kehendaknya. Katakan amin. Haleluya. Jangan kepada yang lain. Karena saudara, kalau kita buka sekecil apapun kepada iblis, dia akan masuk dan dia akan menggerogoti kita. Saudara hanyut meninggalkan kebenaran itu dia. Itu perlahan tapi pasti. Pada waktu kita buka kesempatan kepada dunia ini, dia akan masuk step by step sampai kita tidak terasa seperti orang ini dia sudah hancur. Bahkan kehancurannya sangat amat dalam. Saya nggak ngerti akan memulai dari mana untuk menolong orang ini. Tapi saya bilang, if you need help, I'm here for you. Kalau kamu butuh pertolongan, saya ada di sini. Paling tidak mendoakan dia. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari jangan main-main kepada dunia ini. Dunia ini jahat. Dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, ini berbicara bagaimana supaya kita harus berubah pola pikir kita. Pola pikir kita adalah pola pikir metanoia. Pola pikir sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, bukan dengan apa yang kita katakan. Saudara yang kekasih, mari mulai matikan hal-hal yang tidak benar. Prinsip-prinsip duniawi mulai tinggalkan. Beralih kepada firman Allah. Kembali kepada kebenaran firman Allah. Kalau Anda mau terlindungi di masa sukar ini, perlindungannya sudah tersedia bagi Anda. Tetapi kalau Anda mau masuk di dalam perlindungannya, saudara, bagaikan satu umbrella, satu payung. Ya, banyak orang punya umbrella, punya perlindungan, tapi tidak dipergunakan. Kalau payungnya nggak pernah dibuka, dibawa aja, saudara. Padahal ada hujan, padahal panas terik matahari, kita pegang aja payungnya. Saudara, perlindungan Tuhan sudah tersedia bagi kita. Mari buka payungnya, amin. Tinggal dalam kebenaran sehingga Anda terproteksi dan terlindungi. Haleluya. Yang terakhir dikatakan di sini di ayat ini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Saudara, pada waktu kita mulai menolak dunia,
Tidak berpengharapan kepada dunia. Mulai hidup di dalam metanoia. Di situ kita bisa melihat kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Dikatakan apa yang baik. Saudara, yang baik, saudara yang kekasih. Tuhan mau kita harus hidup di dalam kebaikan-kebaikan Allah. Bukan kebaikan dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dikatakan yang berkenan kepada Allah. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam perkenanannya Allah. Amin. Orang-orang yang hidup dalam perkenanan Allah. Orang-orang yang hidupnya terjamin. Orang-orang yang hidupnya pasti dijamin oleh Tuhan. Masa depanmu, sungguh ada harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Daud itu adalah salah satu orang yang hidup di dalam perkenanan Allah. Dia mengalami begitu banyak tantangan. Kesukaran hidup, saudara yang kekasih. Tetapi Tuhan ada di sana untuk memprotek, menjadi jalan keluar, menjadi juru selamat buat Daud. Haleluya. Dan yang terakhir dikatakan, dan yang sempurna. Saudara, Tuhan pada waktu dia bertindak, saudara, dia akan bertindak secara sempurna di dalam kehidupan. Sejauh mana kita ada di dalam firman Allah, sejauh itu dia bertindak dalam hidup kita. Saudara, kalau tidak ada celah di dalam kehidupan kita, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita pasti memperoleh perlindungan yang sempurna. Tapi kalau sudah ada celah, hari ini tutup celah itu. Sehingga tidak ada lubang, dunia bisa masuk, iblis bisa masuk, musuh bisa masuk. Tetapi kita sungguh-sungguh hidup di dalam perlindungan. Payung perlindungan, rumah perlindungan. Saudara, enak gak tinggal di dalam rumah yang bocor? Gak enak. Kalau hujan datang, bocor. Saudara, gak enak. Ada pekerjaan yang Anda harus lakukan. Anda harus buang air, Anda harus ngepel lagi. Ada banyak hal. Bocor gak enak, saudara. Begitu juga payung yang bocor, gak enak. Saudara, mari. Tuhan mau supaya kita hidup sempurna di dalam perlindungan Tuhan. Tinggallah di dalam kebenaran Allah. Maka engkau akan hidup dalam perlindungan di masa sukar ini. Nama Tuhan dipermuliakan.